Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati saudara-saudari, terus membuka wawasan pengetahuan kita secara baik dan benar akan firman, sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasalnya yang keempat, mulai ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 23 dan 24. Firman Allah berkata demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai manusia baru dalam Kristus. Manusia lama kita sudah mati oleh dosa, sehingga gambar dan rupa Allah sudah rusak total dalam hidup kita. Karena itu manusia yang lama, manusia yang mati ini perlu diciptakan kembali, perlu dilahirkan kembali supaya menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan oleh karena kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita percaya dan beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya, maka disitulah saudara dan saya diciptakan baru. Disitulah saudara dan saya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, karena saudara dan saya sudah manusia baru dalam Kristus, maka apa yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus? Jelas sekali dalam ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dan saya sudah diciptakan baru. Karena itu saudara dan saya mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai manusia baru dalam Kristus? Secara khusus saya menemukan ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya sampai ayatnya yang ke-28. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus adalah berkatalah yang benar kepada yang lain. Kalau manusia kita yang lama dulu itu selalu berkata yang tidak benar. Kita selalu berdusta kepada orang lain. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain. Tetapi sebagai manusia baru dalam Kristus yang sudah diperbarui di dalam Kristus, maka kita dituntut supaya kita berkata benar seorang kepada yang lain. Tidak boleh berkata dusta. Makanya ayat 25, karena itu buanglah dusta. Jadi perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan yang namanya dusta, itu harus dibuang. Harus ditinggalkan dalam hidup kita. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita dilarang oleh Tuhan untuk berkata dusta, untuk berkata hal-hal yang tidak benar. Tapi sebaliknya, sebagai manusia baru di dalam Kristus, dan kita semua adalah satu tubuh Kristus, maka yang pertama Tuhan tuntut supaya kita berkata yang benar.
Karena itu mari kita belajar untuk berkata ya terhadap ya, tidak terhadap tidak. Kita belajar sebagai manusia baru dalam Kristus, dibuanglah, ditinggalkanlah perkataan-perkataan dusta, tipu-tipu orang, itu harus dibuang. Sebaliknya kita belajar berkata benar seorang kepada yang lain. Itu hal yang pertama yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus, yaitu berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Yang kedua, yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa dengan cara kita menjadi marah. Dengan cara kita marah sampai matahari terbenam. Itu artinya kita beri kesempatan kepada iblis. Jadi hal yang kedua yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya sebagai manusia baru dalam Kristus adalah jangan berbuat dosa. Secara khusus di sini dosa dalam hubungan dengan kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang menyala-nyala. Kemarahan yang tidak bisa diatasi. Kemarahan yang meledak-ledak. Itu tidak boleh dalam hidup kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Makanya firman-Nya berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kita berbuat dosa pada waktu kita marah sampai matahari terbenam. Karena kita memberi kesempatan kepada iblis. Itu artinya bahwa bukan berarti kita harus tunggu matahari mau terbenam baru kita menyelesaikan marah. Tapi sebenarnya ayat itu mengatakan bahwa kalau kita marah secepatnya, untuk kita berdamai dengan orang itu supaya kita tidak berbuat dosa dengan kemarahan itu. Jangan marah sampai matahari terbenam. Jangan menahan kemarahan. Jangan menahan kebencian dan dendam. Karena itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya bagi kita yang adalah sudah manusia baru dalam Kristus. Jadi jangan berbuat dosa dengan kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang menggebu-gebu, kemarahan yang menyala-nyala. Tapi sebaliknya ketika kita sudah mulai marah, mari kita meredahkan itu dengan cinta kasih kepada sesama. Mari kita meredahkan kemarahan itu dengan kesadaran bahwa kita juga manusia berdosa. Yang dulu kita pernah melakukan itu, dulu kita pernah berbuat itu, waktu kita masih manusia lama. Tapi sekarang setelah kita menjadi manusia baru dalam Tuhan, di dalam Kristus, jangan kita berbuat dosa dengan kemarahan yang tidak terkontrol ataupun kemarahan yang menyala-nyala. Yang ketiga, yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus adalah melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan dengan tangan orang lain, jangan dengan mencuri orang lain. Karena itu bukan manusia baru dalam Kristus. Kalau dulu kita mencuri, kalau dulu tangan kita mencuri, itu dulu waktu kita manusia lama. Tapi setelah kita menjadi manusia baru dalam Kristus, hendaknya kita jangan mencuri lagi. Kita tinggalkan dosa mencuri, tapi sebaliknya kita bekerja keras, kita melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Untuk apa kita melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau dulu tadinya kita manusia lama, kita yang belum diperbarui, justru kita mencuri orang lain. Tapi sekarang setelah kita menjadi manusia baru, kita mulai bekerja keras, kita mulai melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri.
supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan oleh berkat Tuhan itulah justru malah kita membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Bukannya kita mengambil orang lain, tapi justru kita membagikan berkat itu kepada orang lain. Itu manusia baru dalam Kristus. Jadi hal yang ketiga yang Tuhan tuntut bagi kita sebagai manusia baru dalam Kristus, mari kita melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Mari kita bekerja keras. Kita tidak boleh mencuri lagi. Justru sebaliknya, dengan melakukan pekerjaan yang baik, dengan bekerja keras, Tuhan memberkati kita supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukannya kita mencuri, tapi justru kita membagi berkat-berkat Tuhan itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Jadi 3 hal ini sangat penting bagi kita manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, supaya kita betul-betul menjadi manusia baru di dalam Kristus yang selalu berkata yang benar, yang tidak berbuat dosa karena kemarahan yang menyala-nyala. Dan yang ketiga, kita melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, sehingga kita tidak mencuri lagi, tapi justru sebaliknya kita membagi berkat bagi orang lain. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya kami jadi manusia baru dalam Kristus, yang selalu berkata yang benar, yang tidak berbuat dosa, dengan cara kami marah yang menyala-nyala, marah sampai matahari terbenam. Dan tolonglah kami supaya kami melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangan sendiri kami bekerja keras, dan kami tidak mencuri, tapi sebaliknya kami membagi berkat bagi orang lain yang dalam keadaan kekurangan. Roh-Mu yang kudus menanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.